Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketemu lagi di dalam pendalaman iman Kristen atau pendalaman Alkitab. Dan saat ini sebelum kita masuk di dalam pendalaman Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama belajar untuk pendalaman Alkitab dan juga iman kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan materi ini, dan bahkan juga jaringan, biarlah Tuhan juga yang memberkati jaringan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, materi kita pada hari ini yaitu tentang anak-anak Allah. Kita akan melihat bagaimana kita disebut sebagai anak-anak Allah, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan apa akibat daripada kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kita menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan ini satu hak yang istimewa, satu hal yang tidak didapatkan oleh sembarangan orang atau oleh banyak orang, tapi ini diberikan kepada kita secara khusus, dan ini menjadi keunikan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka secara otomatis yang pertama kita menyebut Bapa atau Allah itu adalah Bapa. Kalau kita melihat kenapa kita sebut Allah sebagai Bapa kita, nah di sini saudara-saudara, istilah penyebutan Allah sebagai Bapa kita bukan istilah penyebutan secara biologis, ya, sekali lagi secara biologis, tetapi ini mengarah kepada bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, kita adalah milik Allah, segala sesuatu dalam hidup kita adalah dari Allah, dan selain itu juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga gambar Allah yang ada pada diri kita ini adalah salah satu dasar bahwa kita wajib memiliki status sebagai anak Allah, ya, manusia sebagai anak Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa manusia adalah miliknya, maka tidak ada satu dasar atau alasan bagi manusia untuk menolak. Nah, saudara-saudaraku, kita disebut anak-anak Allah, artinya bahwa kita bukan secara daging sekali lagi, tapi kita disebut sebagai anak Allah di dalam roh. Di mana di dalam Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam daging. Ya, bedakan antara anak-anak Allah dengan anak-anak yang bukan anak-anak Allah, yaitu mereka hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam permusuhan dan segala macam dosa itu yang mereka hidupi. Tetapi dikatakan kita tidak hidup di dalam daging atau hanya untuk diri kita sendiri, tapi dikatakan di sini melainkan di dalam roh, ya. Di dalam roh. Kenapa? Karena roh Allah itu berdiam di dalam kita. Kita memiliki roh Kristus, ya. Jadi orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus atau dia bukan anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka otomatis syarat untuk menjadi anak Allah, kita harus dilahirbarukan. Dilahirbarukan bukan berarti kita lahir kembali dari kandungan ibu kita, tapi melainkan dikatakan bahwa kita dilahirkan di dalam roh, di mana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, aku berkata kepadamu, Yesus yang mengatakan ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk menjadi anak Allah, syarat untuk melihat kerajaan Allah, di mana Allah bertahta di sana adalah harus dilahirkan kembali atau harus lahir baru. Nah, apa itu lahir baru? Lahir baru sama dengan kita berbalik dari perbuatan dosa kita menghadapkan diri, berfokus kepada Kristus yang telah memanggil kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga Yesus mengatakan bahwa jika tidak
Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara, ketika kita tidak lahir baru, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita dilahir barukan, dikatakan bahwa orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, maka roh itu bersaksi di dalam kita bersama-sama dengan roh kita. Jadi ketika kita dilahir barukan, secara otomatis bahwa Roh Kudus yang membuat kita lahir baru. Semuanya pekerjaan Roh Kudus memampukan kita untuk percaya kepada Kristus, memampukan kita untuk bisa berbalik dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, hidup kita untuk memuliakan Allah. Karena kenapa dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersama-sama dengan roh kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bedakan, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki Roh Kudus yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita, sedangkan anak-anak yang bukan anak-anak Allah, mereka memiliki roh dunia, yaitu memiliki roh iblis, di mana kehidupan mereka hanya untuk diri mereka sendiri, sedangkan hidup kita sebagai anak-anak Allah harus untuk Allah. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, dikatakan oleh Yohanes bahwa kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, artinya kita memiliki kekuatan dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Yaitu siapa? Yaitu hanya kita yang percaya. Ya. Hanya kita yang percaya. Sebab kita bukan lagi diperanakan secara daging atau secara biologis dari darah dan daging, tetapi bukan juga secara jasmani, sekali lagi, tapi kita dilahirkan oleh karena keinginan Allah. Kita dilahirkan dari Allah, sehingga ada satu kuasa yang menyertai kita, sehingga kalau kita katakan bahwa orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, maka seharusnya tidak takut lagi terhadap roh-roh dunia, tidak takut lagi terhadap setan. Karena apa? Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, dan kita punya kuasa. Kuasa apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita yang diberikan kuasa, bukan kuasa itu timbul dari diri kita sendiri. Harus kita melihat itu, bahwa kita mensyukuri bahwa Allah memberikan kita kuasa itu. Kalau tidak ada kuasa daripada Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Ya, jadi orang yang dilahirkan sekali lagi otomatis dipimpin oleh Roh Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak lagi menjadi orang yang takut, tidak lagi menjadi orang yang minder, tidak lagi menjadi orang yang terintimidasi oleh dosa, oleh dunia, tetapi apa? Kita menjadi orang yang berani maju, berani untuk bertindak, berani untuk menghadap Allah. Karena kalau sebelum kita menjadi anak Allah, kita takut untuk menghampiri Allah karena kita berdosa, sedangkan Allah adalah kudus. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, dikatakan bahwa roh itu bersama-sama dengan roh kita memampukan kita untuk berseru ya Aba dan Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kalau sebelumnya kita jauh dari Allah, hubungan kita sangat jauh dari Allah, tapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita sudah lebih dekat. Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak bisa memberikan kesaksian kepada dunia, maka kita perlu meragukan. Karena otomatis di sini bahwa kita pasti memiliki kekuatan, memiliki dorongan untuk bersaksi bahwa saya adalah anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, dikatakan di sini barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada anak, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi ada satu dorongan, ada satu yang membuat kita untuk bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang kasih karunia Allah, bersaksi tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Allah.
Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi kalau ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah? Apakah ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, masihkah kita jatuh ke dalam dosa? Nah, jawabannya adalah iya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita masih rentan, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa bedanya ketika kita sebelum menjadi anak-anak Allah dan menjadi sesudah menjadi anak-anak Allah? Kalau kita sebelum kita menjadi anak-anak Allah, maka kita cenderung untuk berbuat dosa. Sekali berdosa, maka itu menjadi kesukaan berikutnya untuk terus berdosa, sehingga kita terikat oleh dosa itu sendiri. Nah, sekali lagi, terikat oleh dosa itu sendiri. Sedangkan ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, walaupun kita berdosa, maka kita tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi melainkan kita akan berbalik kepada kehidupan yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka ada beberapa hal yang kita peroleh. Yang pertama, kita memperoleh pengampunan. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan, yaitu di atas kayu salib. Ya, kita sudah memperoleh penebusan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua yang kita peroleh adalah kita memiliki sukacita. Kita memiliki kasih, kita memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, tidak lagi hidupnya itu masih loyo, tidak lagi hidupnya itu hidup di dalam seperti orang hidup dalam neraka, tetapi ada sukacita yang diberikan oleh Kristus yang mengalir dalam hati kita, ada kasih di mana kita terdorong untuk mengasihi satu dengan yang lain, karena Kristus telah mengasihi kita, dan ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan yang diberikan oleh Kristus membuat kita bersuka cita, membuat kita merasakan damai sejahtera itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku, ketiga yang kita peroleh ketika kita menjadi anak-anak Allah, yaitu kita menjadi ahli waris Allah bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita menjadi ahli waris Allah, kita menerima warisan daripada Allah, kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi artinya kita menjadi anak. Jadi itu keuntungan yang kita peroleh di dalam kerajaan Allah. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang keempat yang kita peroleh ketika kita bersama-sama, ketika kita ada menjadi anak-anak Allah, yaitu kita didiami oleh Roh Kudus yang menghibur, membimbing, dan membawa doa-doa kita kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh Kudus membimbing kita, menghibur kita ketika kita dalam kesusahan. Roh Kudus memimpin kita untuk berjalan ke jalan yang benar. Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti melakukan kehendak Tuhan, dan bahkan ketika kita berdoa, Roh Kudus memampukan kita, dan Roh Kudus juga yang membawa doa-doa kita kepada Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 26 ayat 27 berbunyi demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ingat saudara-saudara, ketika kita masih berdoa, kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudaraku, Roh yang membantu kita. Kita tidak tahu untuk berdoa. Kita mungkin tidak tahu harus berkata-kata seperti apa mengungkapkan keluhan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika Roh memimpin kita, maka Roh Kudus itu sendiri yang mengajari kita bagaimana kita harus berdoa kepada Allah. Selain itu, yang kita peroleh, bagian yang kelima, ketika kita menjadi anak-anak Allah, yaitu kita memiliki jaminan pengampunan dosa.
Artinya ketika kita berdosa, maka ketika kita meminta ampun, dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada pengampunan daripada Allah yang kita terima, ada kepastian bahwa kita diampuni. Sehingga ketika kita mengaku dosa, kita cenderung, Tuhan ampuni saya. Kita tidak lari seperti orang-orang di luar sana, dan tetapi kita justru lebih dekat, kita memohon ampun, dan kita mendapatkan jaminan pengampunan itu sendiri. Yang berikutnya, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka yang keenam adalah kita memiliki jaminan surgawi. Ya, jaminan surgawi, kita punya rumah di surga, sesuai dengan janji Kristus di dalam Yohanes pasal 14, ayat 2 dan sampai 3 mengatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi kita ada jaminan tempat di rumah surgawi. Jadi Kristus memberikan jaminan itu kepada siapa? Kepada kita, anak-anak Allah. Yang berikutnya, ketika kita memiliki jaminan, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka yang ketujuh, sore ini yang ketujuh, kita memiliki jaminan akan kebangkitan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka walaupun kita meninggal saat ini, maka kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita menyongsong Dia datang kembali ke dunia untuk memberikan kita, membawakan kita kepada rumah surgawi yang telah disediakannya kepada kita. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu bahwa pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki tempat di surga, artinya kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita kelak akan berhadapan dengan Allah, ketika Kristus datang kedua kali dan kita menyongsong Dia, maka disitulah kita akan menikmati kebersamaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itulah keuntungan kita, itulah keunikan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan, marilah kita tetap menjadi anak-anak Allah yang setia, marilah kita tetap memprioritaskan Allah di dalam segenap hidup kita, sehingga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dapat menjadi kesaksian kepada yang lain bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah harus bersaksi, harus menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi orang lain. Karena kenapa? Kita telah diberikan roh oleh Allah, kita telah diberikan kuasa oleh Allah untuk bersaksi, dan tidak bisa kita menahan diri untuk tidak bersaksi. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Jangan kita takut, sebab kita disertai oleh Roh Kudus, dan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk PA pada malam hari ini, dan biarlah materi PA ini Tuhan terus ingatkan kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang setia. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.